Horas, Horas Balik Academy. Di tepian Danau Toba yang indah kita akan mengungkapkan keluh kesah rakyat jelata semacam kita ya, terutama para jaksa-jaksa ini. Ya mohon maaf kalau saya ini ya keras, bahkan kurang keras ya. Kalau saya bilang jaksa pengkhianat, bajingan, laknat. Karena apa? Itu sangat kurang keras itu. Ya, terkait dengan perbuatan mereka ya, bekerja sama berkomplot dengan Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Noel Azhar, dan Christopher Harimanrianto ya, mengubah-ubah isi flash disk, menyajikan rekayasanya, video CCTV rekayasanya di pengadilan. Dan sampai saat ini ya, sudah kita bongkar pun di sidang PK 4 November yang lalu 2024. Sandi Handika itu tidak mau tahu dia. Cuma dibilang aja beruntung sekali video CCTV itu hanya bukti petunjuk. Itulah munafiknya. Kan semakin laknat orang semacam itu kan. Ya, sudah kita tunjukkan di metadata itu tertera digunakan Muhammad Noel Azhar, freeware, software gratisan e-Redshop. Bukannya dia menyerah, mengaku salah, minta maaf karena atas perbuatan mereka ya ada seorang anak manusia ya dituduh, didakwa 20 tahun dan menjalani penjara 8,5 tahun. Karena perbuatannya si jaksa-jaksa laknat ini. Kok bisa ya ada manusia berhati iblis semacam itu ya? Harusnya kan dia, oke Pak, kami akan periksa dengan ahli lain, bukan ahli polisi, di dosen UI atau yang lain. Kami tanyakan dulu metadatanya ini, kenapa ada freeware ini, software gratisan untuk mengotak-atik dimensi laju frame dan kode. Kan begitu harusnya kalau jaksa diajari waktu kuliah ya, di sarjana hukum untuk mencari kebenaran material, bukan pembenaran dan pembenaran supaya dia menang ya, supaya dia naik jabatan, karirnya itu. Oke, sekarang kita bahas dulu karir melejitnya si jaksa pengkhianat, penipu, laknat, bajingan ini ya, yang bernama Ardhito Muardi, ketua tim jaksa pada persidangan Jessica Kumala Wongso saat 2016 ya, yang menyajikan bukti video CCTV rekayasa itu yang sudah buram menurut mulutnya ya, sudah agak kabur, tetapi dia tetap dilanjutkan dan dipaksa menjadi fakta persidangan. Oke, karirnya. Iya, memang dari 6 jaksa yang ngotot saat itu, ketuanya bernama Ardhito Muardi. Lahir 1 Januari 70. Memang waktu adalah hakim yang baik, dan waktu juga menunjukkan dialah yang paling cemerlang di antara 6 jaksa yang persidangan yang menuntut Jessica Wongso ya. Ini di sini saya lihat setelah 2016, sebelumnya memang ada waktu melejit Desember lalu ada ya berita tentang dia karirnya. Cuman tertutup karena sekarang dia itu yang timah itu ya. Kasus timah dia juga JPU itu. Iya, yang bagaimana itu. Kalau kasus timah juga kasus-kasus lainnya dia rekayasa, dia pakai bukti-bukti rekayasa. Makanya ini ya, kita mau lapor ke Jaksa Agung pun Jaksa Agungnya bermasalah. Identitasnya ganda atau triple. Ya, riwayat pendidikannya S1-nya katanya Universitas 17 Agustus atau Undip, S2-nya Labora atau UI, S3-nya juga Satyagama atau UI. Kan bayangkanlah, mau lapor kemana kita kalau Jaksa Agungnya model begitu ya. Oke, lanjut. Nah, akhirnya dari sedikit di internet saya temui 17 Juni 2020 dia itu sebagai JPU pengadilan di sebuah pengadilan negeri Tipikor Jakarta Pusat saat itu untuk Jiwasraya, asuransi Jiwasraya yang polemik saat itu ya. Lalu di 2019 dia terdaftar sebelumnya ya, asisten intelijen Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Ada sebuah berita. Asisten intelijen Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Tahun 2019. Jadi naik dia ya. Jabatan itu, karirnya itu mengkatapel setelah merekayasa kasus Jessica 2019 dia langsung ke Gorontalo ya kan, asisten intelligence
Kejaksaan Tinggi ya. Ya, mungkin Betul. sebelumnya ada Pak, tahunnya 2017, 2018, cuma tidak ini Terus terkubur. lanjut karirnya Nah, lagi. saya masuk lagi ke tahun yang tercatat di internet, tahun 2021, dia menjadi Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Pencucian Uang di Kejaksaan Agung. Nah, balik lagi dari Gorontalo ke Kejaksaan Agung. Terus Lalu tercatat 8 Februari 2021 dia menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. setelah itu KTPL lagi, melejit lagi ya, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Nah, ini dia di tahun 2023 dia menjadi Aspitsus Kejati Jatim, artinya Asisten Tindak Pidana Khusus di Jawa Timur. Tahun 2023 naik dia menjadi Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Nah, Terus lanjut lagi. rekan kerjanya saat itu mengatakan, wow, sangat cepat eselon 2 dia dengan golongan 4B. Nah, langsung naik dia eselon 2 4B. Nah, ada yang menarik nih. Di tahun yang sama, dia sepertinya diangkat oleh istri mudanya Sanitar Burhan ST Sanitiar Sanitiar Burhanuddin. Itu kan Sanitiar Burhanuddin dulu Jaksa kan Agung. mengangkat katanya istri mudanya menjadi Kepala Kejati Jawa Timur, perempuan ya. Nah, yang ibu ini yang istri mudanya ini bosnya Amina itu namanya. Ami Amiati. Nah, Ami Amiati ini mengangkat saya nggak tahu ya, tapi dia di kantor yang sama artinya ya dengan Ardhito Muardi adalah di Jawa Timur sana. Iya, maksud saya di wilayah yang sama. Habis itu dia oleh suaminya yang bernama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin ini tahun 2024 Mei ini dia Ardhito Muardi naik menjadi koordinator Jaksa Agung Muda bidang intelijen Kejaksaan Agung. Jadi 2024 yang saat ini ya Ardhito Muardi ini menjadi koordinator Jaksa Agung Muda bidang intelijen Kejaksaan Agung. Bayangkan ya, dari jaksa biasa tahun 2016 sekarang 2024 ya, karirnya menaik terus, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, terus asisten tindak pidana khusus yaitu Jawa Timur, sekarang koordinator Jaksa Agung Muda di Kejaksaan Agung. Bayangkan dengan bermodalkan video CCTV rekayasa Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher Hariman Rialto ya, dengan modal software gratisan bernama FreeMake dan di metadatanya tercatat eRightSoft ya. Dibuatlah pergerakan animasi itu dan dikaburkan untuk menipu jutaan publik. Dan video CCTV rekayasa ini disuplai langsung, dihantarkan langsung oleh Irjen Pol ke pengkhianat penipu itu, si Krisnamurti. Nah, video CCTV rekayasa inilah yang memenangkan kasus Jessica Kumala Wongso. Nah, dengan bermodalkan video CCTV rekayasa inilah si Ardhito Muardi naik karirnya terus, bahkan nanti berpotensi untuk menjadi jaksa agung. Nah, inilah potret bagaimana para jaksa ini moralitasnya sangat rendah. Ya. Harusnya ya, ketika 4 November kemarin sudah kita tangkap basah Muhammad Noah Al-Azhar menggunakan freeware yang sangat dilarang dalam digital forensik, mengubah-ubah, apalagi yang diubah itu informasi spasial, yaitu dimensi frame, laju frame, dan kodek itu diubah-ubah. Harusnya kan mereka berembuk sebagai seorang yang punya rasa manusia, kemanusiaan, terutama Sandi Andika, dan terutama lagi ini ketua tim jaksanya saat itu, si Ardhito Muardi ini. Tetapi enggak, mereka lebih memikirkan karirnya dan priuknya di dapurnya. Karena mereka berharap akan naik jabatan terus. Ya, untuk apa saya pedulikan itu Jessica? Siapa sih dia? Ya. Nah, pertanyaannya, ini orang dalam karirnya sampai ke titik ini tahun 2024. Ya, Ardhito Muardi ini sudah berapa kali dia gunakan bukti rekayasa itu dalam karirnya? Kan itu, kalau orang sudah tanpa hati, ya, itu menggunakan bukti rekayasa, maka sebelum-sebelumnya dia sudah menggunakannya dan jadi udah biasa. Hatinya menjadi beku, ya.
Kalau dia tidak, hatinya tidak beku, masih menjadi seorang manusia dia, si Ardhito Muardi ini, pasti sudah dikasih tahu sama Sandi Andika, sudah ketahuan kita ini. Ada remake, software gratisan dibuat Muhammad Noah Lasar. Pantas saja kemarin itu videonya kabur. Kau bilang kan agak kabur, kau bilang waktu di persidangan. Gimana ini? Ardhito Muardi, kata si Sandika. Ya, kalau mereka masih menjadi manusia, maka mereka akan tampil sekarang minta maaf kepada rakyat Indonesia. Gitu. Walaupun resikonya adalah jabatannya, karirnya, tapi tidak. Ya, itulah manusia yang bukan lagi manusia mereka itu. Mereka akan mengatakan, saya tidak peduli, yang penting karir saya naik. Ya, saya nggak peduli siapa itu. Rakyat ini kan perlu ditindas. Ya, rakyat ini perlu dimangsa. Untuk apa kita? Kita akan menjadi bos dengan segala macam fasilitasnya. Itulah yang dipikirkan si Ardhito Muardi ini. Ya, makanya kita bingung. Kita mau melapor Jaksa Agung, sebelumnya juga sudah saya lapor. Dan Komisi Kejaksaan. Gak ada gunanya. Apalagi ternyata kita tahu Jaksa Agungnya pun bermasalah. Identitasnya pun bisa 3 kali lahir. Ya, seperti di IAW, Indonesian Auditor Watch. Iskandar Sitorus dilaporkan. Pendidikannya pun bermasalah. Jadi gimana ini, mau lapor ke siapa? Ya satu-satunya ya orang yang memiliki kewenangan yang paling tinggi lah di Indonesia ini, Mr. Presiden Prabowo Subianto. Ya mudah-mudahan ini didengarkan. Kami ingin Pak Prabowo Subianto supaya manusia-manusia jahat semacam ini, laknat, bajingan, itu kurang keras Pak. Ya jaksa-jaksa semacam ini ringkus, pidanakan, gulung, itu bersihkan para jaksa-jaksa ini. Ya, itu aja keinginan rakyat Pak, supaya janji politik Bapak itu yang katanya tuh hukum yang tegas ribet semua gitu loh. Implementasinya jangan diundur-undur, secepatnya. Manusia-manusia semacam ini sudah menjadi sampah hukum, sampah masyarakat gitu loh. Apalagi kita tengok kemarin hartanya Sandi Andika itu, seorang jaksa dengan gaji cuma 11-13 juta sebulan. Kok bisa ada hartanya 7,6 miliar? Katanya dapat hibah tanpa akta. Ya, tanah dan bangunan 3 itu total 6,6 miliar tanpa akta. Artinya di bawah tangan. Dia orang hukum, tapi akta di bawah tangan. Ini kan kesengajaan menyembunyikan apa ini Pak Prabowo? Ya pastilah sogoan, terus pencucian uang dan lain-lain. Ya uang nggak bener lah. Periksa lah itu. Perintahkan KPK gitu loh. Jadi kalau begini potret hukum di Indonesia, jaksa-jaksanya nggak peduli ya. Buru-buru minta maaf. Mungkin dia sama Ardhito Muardi, sekarang sama Sandi Andika sedang ketawa-ketawa dia. Apa yang bisa mereka lakukan? Si Rismon itu Balige Academy pun cuma 11.000, itu pun baru minggu kemarin ya. Kan apalah suaranya dia. Gak peduli. Yang penting jabatan kita enak-enak kita. Ntar lagi kita bos kita di Jaksa Agung. Itulah ya Senitir Burhanuddin. Ya, KTP triple pun gak masalahnya. Ya, istrinya entah berapa kita gak masalah. Kita yang punya di Indonesia ini. Si Rismon itu siapa itu? Suaranya pun tidak didengar, itu kan begitu ya. Jadi ya walaupun begitu ya saya tetap bersuara. Siapa tahu didengar oleh Presiden Prabowo Subianto ya. Siapa tahu, tetap aja ada peluang. Meskipun memang hak kita untuk bersuara. Karena apa? Jaksa-jaksa itu kita yang bayar ya. Kita ke Indo April, ke minimarket ya, 11% sekarang kita bayar. 80% lebih APBN dari keringat kita untuk menggaji-gaji itu jaksa-jaksa penipu itu. Oleh karena itu kita tidak ingin ya. Bagaimana itu Pak Prabowo, masa metadata Pak ya, sebuah informasi kunci dalam sebuah data digital terutama video, dibilang jaksa ini ya, jaksa penipu ini adalah salah ketik. Gak ada minta maafnya Pak, hilang 100 frame, 10 detik durasi video. Mereka bilang aja dengan enteng, salah ketik. Coba bayangin Pak. Begitu mereka memperlakukan caranya menghina rakyat. Memperlakukan barang bukti digital dengan ancaman KUHP 340. Seumur hidup atau mati.
Begitu mereka memperlakukan BB digital yang harusnya kita perlakukan dengan sangat ketat, sangat sakral. Flash disk di tangan Ardhito Muardini pun berubah terus waktu demi waktu. Di sidang bersandiwara lagi orang ini dengan Muhammad Noel Azhar, otentik, tidak ada penyisipan, tidak ada ini, tidak ada itu. Orang jelas-jelas flash disk di tangannya aja berubah, bersandiwara lagi kau Ardhito. Tunggulah karmamu ya, karmamu mungkin lewat Mr. Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan rakyat menumpas orang-orang ini, bersihkan. Jangan sampai ada lagi di kejaksaan orang-orang seperti Ardhito Muardi, Sandiaga semacam ini. Ya, menertawakan rakyat dengan apa? Menginjak-injak hukum itu dengan apa? Memanipulasi barang bukti digital. Bekerja sama dengan Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noel Azhar, dan Christopher Harimandrianto. Oke, segitu dulu. Oke, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Dari tepian Danau Toba yang indah, Horas Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Oke pemirsa, sedikit kita membahas ya tentang ini. Seorang mantan tersangka KPK, ya, seorang wakil Menteri Hukum dan HAM. Sekarang dia juga diangkat oleh Prabowo, Mr. Prabowo Subianto, Presiden, ya, untuk menjadi wakil Menteri Hukum lagi. Nah, entah apalah pertimbangannya itu ya. Mr. Presiden Prabowo ini mengangkat orang yang sudah mantan ex tersangka KPK, terus pra-peradilan, terus dia lolos. Terus KPK berjanji lagi ingin menersangkakan. Ternyata janji, dan tinggal janji. Oleh karena itu masyarakat harus berseru terus. Kalau concern saya, terutama bukan itu, tetapi bagaimana dia melakukan penyesatan publik ketika dia melakukan podcast di Denny Sumargo dan diskursus, ya, terutama yang mengatakan itu CCTV nggak mungkin direkayasa. Bayangkan, ya, seorang profesor, ya, guru besar katanya, ya, tetapi mengeluarkan statement tanpa dasar, penyesatan publik. Ya. Jadi dia bukan bermasalah dengan hukum juga, tetapi bermasalah dengan penyesatan publik perihal kemampuan dia yang tidak ada di domain di dunia digital ini. Ya, itulah penyesatan publik nanti yang akan kita bahas. Tapi sebentar kita bahas dulu ya, kita korek masa lalu ketersangkaan dia oleh KPK yang batal itu. Oke, lanjut. Oke. Setelah Ice Cold meledak di September 2023 lalu, tanggal 24 November 2023, Edi Hiarez ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK atas tuduhan penerimaan suap 8 miliar dan gratifikasi. Suap 8 miliar. Ya, itulah yang membuat dia tersangka oleh KPK. Ya, dari dia mengajukan pra-peradilan pada 4 Desember 2023 dan gugatannya dia berhasil 3 Januari tahun barunya, 3 Januari 2024. Edi Hiarez ini bebas dari status tersangka. Oh, tadi Bapak menanyakan apa sih persoalannya? Nah, Edi Hiarez ini diduga memperdagangkan kewenangan sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM saat itu pada sebuah sengketa kepemilikan saham sebuah perusahaan tambang nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang bernama PT Citra Lampia Mandiri, CLM. Jadi ada sengketa antara Helmut Hermawan dan Zainal Abidin. Jadi kedua mereka ini adalah pemilik saham ya, mungkin sengketa lah ya. Nah, dari sini adalah yang tidak happy. Jadi si Wamen ini mungkin memihak salah satunya. Jadi salah satunya kecewa gitu loh. KPK menersangkakan berdasarkan
suap dari salah satu orang ini Iya, gitulah ceritanya. 8 miliar. Dan ada pembuktiannya, katanya ada bukti materinya, makanya maju sebagai tersangka. Namun itu dia, sang profesor ini mengajukan pra peradilan 4 Desember, hanya berapa minggu setelah dijadikan tersangka ya, 24 November. Jadi sempit ya, timeline-nya itu 24 November, langsung diajukan prapetnya 4 Desember, 3 Januari. Langsung bebas namanya, bersih Bersih ya. Waduh, dan diputuskan oleh seorang hakim tunggal saat itu. Hakim tunggal. Namanya tahu? Tumpal Nauli Marbun, dari kita Sumatera Utara juga. Tumpal Nauli Marbun Nah, gitu. ini harus diperiksa juga ini KPK. Apakah hakim ini menerima sogok, ya kan? Apakah dia bego-begoan hepeng? Ini kan harus diperiksa semua, kok bisa lolos. Dan katanya KPK sekarang ini akan menersangkakan lagi. Katanya buktinya sudah lengkap, sudah ada di meja bos KPK. Ya. Nah, ada juga berita dari Tempo ya, saya quote ya. Jadi katanya berkasnya Pak Edi ini kan Januari udah bebas ya, 3 Januari tahun baru itu, 15 Maret. Jadi ini masa-masa Idul Fitri saat itu kalau nggak salah. 15 Maret 2024, katanya materinya sudah lengkap, sudah diajukan kembali. Tapi mandek di mejanya Deputi Penindakan KPK bernama Brigadir Jenderal Rudi Setiawan. Jadi berkasnya itu katanya sudah lengkap, tetapi mandek di mejanya Deputi Penindakan. KPK bernama Brigadir Jenderal Rudi Setiawan. Brigjen Rudi Setiawan. Hingga hari ini November ada berita terakhir dari Tempo juga ya. Mungkin Tempo juga penasaran gimana ini Pak Edinya kok malah dijadikan wamen lagi sama Pak Prabowo gitu. Dan dengan mandeknya di meja Deputi Penindakan KPK tadi itu, jadilah si Edi Haris ini menjadi ahli di sidang MK ya, untuk memenangkan Prabowo Subianto Gibran. Ya betul, itu kan itu nah, kan jadi masuk akal ya. Artinya rasa terima kasihnya Mr. Prabowo Subianto ini kepada Edi Haris ini. Maka dia menjadi wakil, make sense ya. Menteri Hukum sekarang. Tapi itu tidak peduli kita, tidak peduli. Itu politik. Ya, itu politik. Desakan kita kepada KPK. Ya lanjutkan hukum-hukum, salah politik gitu. Karena janji Mr. Prabowo Subianto sebagai presiden, kan katanya hukum yang tegas berlaku untuk semua menterinya, bahkan kepada dirinya sendiri dan wapresnya, kan itu persepsi dan interpretasi kita dengan janji politiknya itu. Makanya ya kita sebagai rakyat ya harus mendesak ini Edi Haris ini ya. Yang satu buku wisuda sama saya di November 1998 di UGM dulu ya. Ini harus dikurung ini gitu loh. Lanjutkan Direktur Tindak Pidana KPK Deputi, janganlah ditahan-tahan. Ya, jangan tebang pilih, ya, tebang kasih, ya kan? Harus kalian lanjutkan itu. Jagalah janji kalian itu, akan menersangkakan kembali. Begitu publik lupa, amnesia langsung kalian, mantap. Ya, publik sudah lupa, nggak ada desakan lagi. Ini Baligi Academy sekarang yang mendesak. Ya, karena apa? Ya, terkait tadi di Denny Sumargo, podcast Denny Sumargo, ya, dan di diskursus dengan Mbak Yasmin ya, itu begitu dia ringannya menyesatkan publik dengan mengatakan statement-statement yang jauh di luar kapasitas dia sebagai ahli hukum pidana ya. Kecuali dia mengutip, katanya ahli kami dari kepolisian, CCTV itu tidak direkayasa, tidak bisa direkayasa. Mungkin, tapi ini kan statementnya dia seolah-olah dia paham kali CCTV nggak mungkin direkayasa. Sehebat apa kau sebagai ahli hukum pidana paham itu, dan ternyata itu salah. Sudah kita buktikan di sidang PK kemarin 4 November 2024 ya. Ahli digital forensik Mabes Polri Bareskrim itu Muhammad Noah Lazar menggunakan software gratisan freeware iRightShop di metadatanya untuk video CCTV 1, 3, 7, dan 9. Bagaimana kredibilitasnya ini Mr. Prabowo?
Ya, seorang sekarang menjabat sebagai wakil menteri hukum, tapi statementnya belepotan gitu, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, mengeluarkan statement jauh di luar domainnya. Ini kan bagaimana dia bekerja seperti ini, apalagi dengan track record tersangka nanti mantan tersangka kan lagi mantan tersangka bisa 10 kali. Di mana kepercayaan publik sama orang ini, sama pemerintahan Presiden Prabowo sendiri gitu loh. Kalau wakil menterinya aja pun bolak-balik nanti tersangka pra-peradilan, tersangka lagi pra-peradilan. Ini kan trust politik is about trust katanya, kata mereka, bukan kata saya. Saya cuma mengutip aja, nggak tahu politik. Ya, selanjutnya juga ya, Edi Hiares ini juga mengeluarkan statement ketika dicocokkan dengan video CCTV Muhammad Noah Lazar, pas konsisten dengan ahli waktu estimasi cyanida dari Dr. Nur Samran Subandi dan sekarang sudah guru besar Imade Agus Gelgel, yaitu sekitar 16.30 sampai 16.45 ya, pada tanggal 6 Januari 2016 di Cafe Olivier. Ya. Inilah statementnya dia. Kalau kita kupas lagi, ya, itu kan belepotan. Kenapa? Kalau dia baca berkas perkara BAP ya, berita acara pemeriksaan dari Dr. Nur Samran Subandi, toksikolog dari Laboratorium Toksikologi Bareskrim Polri, kan salah hitung dia. Salah hitung manual mundur manual waktu itu. Ya. Dia bilang 16.39. Kalau dihitung, anak SD aja bisa menghitung itu. Harusnya 16.20. Inilah profesor ini. Tidak baca, katanya dia membaca semua berkas BAP ya, berkas acara pemeriksaan, ada 6 katanya dia periksa. Mulai dari digital forensik, ya, terus toksikologi, dia baca itu Edi Hiares. Tapi mungkin matematikanya lemah. Ya, cuma dia baca dan percaya begitu aja. Nggak dia teliti seksama waktu estimasi cyanidanya Nur Samran Subandi salah, yang seharusnya anak SD aja pun bisa melakukannya. Ya, dia bilang 16.39 padahal 16.20. Itu kan bagaimana ini Mr. Prabowo? Ya, matematika sederhana aja nggak bisa profesor ini. Kan keterlaluan gitu. Ya, jadi ini guru besar yang satu ini sudah terlalu jauh dia. Keluar dari keahliannya, seolah-olah dia hebat dalam bidang toksikologi lah, apalah dia medis, digital forensik juga dia bisa. Kecuali pada saat di podcast itu dia mengutip, tertib mengutip menurut ahli kami, menurut ahli digital forensik Bareskrim Muhammad Noah Lazar, CCTV nggak mungkin direkayasa. Itu baru, itu pun ditertawakan. Kenapa? Karena segala bentuk data digital, ya, Edi Hiares, biar belajar kau, ya, karena ini bukan bidangmu. Segala macam bentuk digital itu sangat gampang dimanipulasi dan direkayasa. Data digital 0 atau 1, nilai biner, itu gampang 1 menjadi 0, 0 menjadi 1. Jadi tidak ada kata tidak mungkin dalam dunia digital, dan kita buktikan Muhammad Noah Lazar merekayasa, sengaja mengaburkan video CCTV yang ditampilkan, disajikan oleh jaksa penuntut umum yang ketuanya Ardhito Muardi di persidangan 2016 menggunakan software gratisan bernama iRedShop. Edi Hiares, di mana statementmu sekarang? Setelah menonton ini apa statementmu? Minta maaf? Apakah ada kualitas dari kepribadianmu untuk meminta maaf setelah mengeluarkan statement yang menyesatkan publik? Ya, ada atau tidak gitu loh, ya. Masalah tersangka ini pun nggak berani jujur, apalagi ini. Inilah ya Mr. Prabowo Subianto. Jangan kredibilitas atau trust dari pemerintahan Anda justru busuk dari dalam, ya, busuk dari dalam, busuk. Salah satunya Mendagri Tito Karnavian, ya, Kapolda Metro Jaya 2016 yang paling bertanggung jawab
ya, menersangkakan, memidana Jessica Kumala Wongso dan memasukkan ke sel tikus dengan bukti-bukti rekayasa video CCTV yang diantarkan langsung oleh siapa itu, si Krishnamurti. Ya, bayangkan itu satu udah poin. Ya, yang kedua, poin kedua, mempertahankan, memperpanjang Kapolri yang sudah kita laporkan 6 kali Dumas Presisi, ya, tentang rekayasa yang dilakukan oleh pimpinannya Tito Karnavian, tetap dianggap tidak berkader pengawasan. Yang ketiga ini, ya, mantan tersangka, terus nanti mau ditersangkakan lagi, terus dia pra-peradilan lagi, menang lagi, mantan lagi jadinya. Terus harus berapa kali mantan tersangka ini orang, ya, setidaknya supaya jangan ada terlihat intervensi dari Mr. Prabowo Subianto. Harusnya Anda memecat orang ini, ya, Edi Hiaris ini, supaya dia bebas nanti tanpa intervensi politik atau kekuasaan KPK ini untuk memproses dia yang katanya sudah berkasnya sudah lengkap, yang ada di meja direktur tindak pidana KPK itu. Kan? Ini kenapa stop di situ, mandek di situ? Jangan-jangan dia takut karena si Edi Hiaris ini sudah wakil menteri hukum, kan? Biarkanlah, pecatlah dia, biarkan pidananya berjalan, ya, KPK itu, gitu, supaya gampang. Dan saya ingin orang ini juga minta maaf, ya, terhadap penyiasatan publik, statement-statement sebagai ahli pidana tapi mengomentari tentang bidang-bidang logik, mathematics, khususnya digital forensik dan toksikologi itu, ya. Matematika sederhana aja yang salah, yang katanya sudah dibaca BAP-nya oleh Edi Hiaris ini. Ternyata matematika sederhana nggak ada diverifikasi, cuma dibaca aja diterima. Itu kan cuma membaca, ya, tidak memverifikasi secara seksama apa yang Anda baca. Kan ini kan statement publik seolah-olah, ya, mungkin nggak tahu saya, ya, kalau saya masih seolah-olah Anda mendukung rekayasa video CCTV yang dilakukan Tito Karnavian dan Krishnamurti. Kecuali nanti terbukti ada uang main di balik itu, wah, berarti bukan seolah-olah lagi, kan gitu kan. Karena ini pasti loyalitas, saya ulangi lagi, ya, loyalitas yang buta. Loyalitas buta pasti karena uang di baliknya itu ada uang besar beredar, ya kan. Oke, gitu dulu. Oke, gitu dulu, ya, bagaimana kita kupas ini orang-orang yang terlibat dalam lancarnya rekayasa yang dilakukan oleh Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Noel Azhar, dan Christopher Harimantrianto. Oke, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya dari tepian Danau Toba yang indah. Horas! Dalam beberapa tayangan yang sudah tadi ahli presentasi atau perlihatkan, kemudian ada teknik zooming juga, ternyata dalam pandangan saya tidak agak kabur. Apakah itu bisa dilakukan satu hal yang lebih jelas, lebih fokus, dalam arti sebuah tayangan itu lebih fokus dan Niti.
Ini dia masukin sesuatu nih, cyanida nih. Ini kita di Polda waktu itu rame-rame sama Pak Tito, ada Pak Krisna. Nah, jadi kita potong dulu, ini lagi nunggu. Loading dulu. Oh, Pak Tito ikut turun tangan. Pak Tito ngelihat ini justru dia panas tuh. Wah, lu bakalan sidang ini scientific, rame nih. Dia bilang begitu. Tuh lihat tuh. Nah, ini kenapa kita nggak keluarkan dulu waktu sidang? Kita nggak mau dia dihukum mati. Biarin dia keseksa. Kalau bisa seumur hidup, maksud saya begitu. Saya maunya begitu. Jangan dihukum mati. Keenakan dia. Mati mah ditembak mati, selesai. Nah nih. Ini polisi sampai teriak-teriak kesenangan nih. Yang mana? Oh ini. Ulang ya. Perhatikan tangan kiri dia. Ini belum pernah dikeluarkan. Jadi polisi sangat senang sekali itu hari sampai lompat dia. Ras Balige Akademi, ya kita sangat prihatin ya dengan jawaban jaksa perihal dengan tanggapan jaksa atas memori PK Jessica Kumala Wongso ya. Dalam kontra memori PK mereka, para jaksa mengatakan bahwa novum yang merupakan video yang didapatkan dari stasiun TV One ya, dan di situ ada pernyataan bahwa Edi Darmawan Salihin dan Tito Karnavian dan Krisnamurti itu sengaja tidak menghadirkan potongan atau penggalan video yang ada di kamera 9 ya, untuk tidak dihadirkan di persidangan karena mereka tidak mau Jessica dihukum mati, jadi disiksa saja seumur hidup, begitu statementnya dia kira-kira ya. Jadi tanggapan jaksa atas novum tersebut adalah sebagai berikut, kita lihat. Ya, di sini dalam memori PK Jessica Kumala Wongso ya, argumennya adalah BAP Muhammad Noah Lazar ya, pada metadatanya halaman 15 28 Januari 2016 mencatat CCTV 9 pada pukul 15.35 sampai 16.59 WIB memiliki 50.910 frame ya. Sementara pada BAP Christopher Harimanrianto 15 Maret 2016 halaman 7 mencatat CCTV 9 dalam rentang waktu yang sama hanya memiliki 50.810 frame. Terdapat selisih 100 frame antara kedua laporan ahli tersebut. Jadi argumennya adalah 100 frame ya dibuang sesuai dengan statement dari Edi Salihin di video TV One tersebut yang menyatakan ada penggalan video yang tidak dihadirkan di persidangan. Nah, berikut adalah tanggapan jaksa atau kontra memori PK yang sangat menggelikan ya. Ini mungkin jawabannya Muhammad Noah Lazar ya, yang dikutip oleh jaksa, karena jaksa sendiri tidak paham dengan apa itu metadata ya. Saya kira ini adalah jawaban Muhammad Noah Lazar yang katanya ahli digital forensik kelas internasional, tetapi jawabannya inilah. File rekaman CH 09, jumlah frame-nya yang benar adalah 50.810 frames. Sesuai dengan hasil analisa frame pada BAP Lab 246. Adapun analisa metadata yang menunjukkan jumlah frame 50.910 adalah salah ketik. Ya. Dan ini sudah disampaikan ketika memberikan keterangan ahli di depan persidangan. Jadi ini kebohongan lagi ya. Kebohongan ditutupi dengan kebohongan. Di persidangan tidak pernah Muhammad Noah Lazar ya membahas tentang metadata, apalagi mengkoreksi bahwa metadata di BAP dia untuk CH09 ya, mulai dari pukul 15.35 sampai 16.59 itu dikoreksi atau salah ketik ya.
Kalau itu ia terangkan di persidangan, maka semua argumen dia gugur. Bagaimana mungkin metadata itu salah ketik, ya? Karena metadata itu kan produk dari tools, ya, tools yang sederhana, ya. Jadi bukan diketik. Jadi kalau tidak diketik, kok salah ketik? Seharusnya dia bilang salah edit, itu yang cocok, ya. Inilah, ya, betapa mereka sangat menggampangkan, mengkerdilkan peran dari CCTV, karena sudah kita bongkar bahwa video CCTV yang dihadirkan oleh jaksa maupun yang dihadirkan oleh Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto adalah produk rekayasa menggunakan freeware, premix, dan e-write soft, ya. Kalau kita lihat sedikit tentang metadata, ya, metadata itu berisi tentang ada metadata deskriptif, ya, ada metadata teknis. Deskriptif itu seperti nama, penjelasan tentang video tersebut. Kalau metadata teknis, yaitu berisi tentang kodek, resolusi, laju frame, dan lainnya, ya. Nah, inilah, bayangkan, ya, seorang ahli digital forensik Bareskrim Polri, ya, Muhammad Noah Al-Azhar, dengan enteng metadata salah ketik. Ini kan terlalu barbar, brutal, biadab, ya, mereka ini, ya, terlaluan sekali. Ya, inilah metadata, contoh produk metadata, ya, menggunakan exit tool GUI, ya. Ini juga kalau kita pakai media info, ya, seperti ini, metadata itu bukan diketik. Ya, jadi kita melihat hukum di Indonesia ini terhadap barang bukti digital semena-mena, ya. Sudah ketahuan rekayasa, tapi ditutupi terus dengan kebohongan-kebohongan. Ya, kalau kalian download e-write soft, ya, builder atau e-write soft build, ya, di sini kan bisa dilihat sini, ya. Bisa kalian praktekkan dengan sederhana, bisa diubah-ubah ini, ya, frame rate-nya, ya, jadi 10, jadi 5, terus dimensinya bisa kita otak-atik di sini, terus disable audio juga bisa, kodeknya juga bisa diubah-ubah di sini. Inilah yang digunakan oleh Muhammad Noah Al-Azhar dalam merekayasa, ya, mengabur-ngaburkan fakta yang sesungguhnya, dan dia tidak tahu malu, ya. Saya juga bingung, manusia iblis macam apa orang itu, ya. Nah, inilah isi dari BAP metadata CH9 1535 sampai 1659 di BAP Muhammad Noah Al-Azhar, ya, si tukang tipu ini, ya. Kita perhatikan di sini, ya. Ya, kan. Nah, ini jumlah frame-nya di metadata itu 50.000, ya, 910. Bayangkan ini. 50.910. Sementara ini yang dia bilang, dari file video tersebut ditemukan 50.810. Kemana 100 frame, ya? Karena dia sudah downscaling temporalnya, ya, dari 25 menjadi 10, ya, 10 frame per detik, maka 100 frame itu 10 detik durasi video hilang. Itulah yang ditunjukkan, yang kita buktikan, ya, bersesuaian dengan statement dari Edi Darmawan Salihin, ya, 10 detik durasi frame hilang. Dan di sini kita buktikan, ya, untuk kamera 9 1535 sampai 1659 ini kan harusnya bisa menangkap sedotan, warna kopi, volume kopi yang disajikan oleh Agus Triono di kamera 9, itu kan harusnya ditangkap dengan terang dan jelas dengan 2 juta pixel per frame. Tapi ya malah dikaburkan oleh Muhammad Noah Al-Azhar, ya, di kamera 9 ini. Ya, pergerakan tangan Jessica, kalau benar apa yang mereka tuduhkan, malah tajam sekali di sini, malah dikaburkan dengan, ya, ini di metadatanya kita tangkap, ya. Di sini tercatat jejak digitalnya, ya, created with Super C, build plus recorder, e-write soft, ya. Inilah yang dia pakai, ya. Bayangkan, ya, brutal sekali dia, ya, kodeknya atau format itu MPEG-4 visual. Harusnya AVC atau H264 sesuai dengan spesifikasi dari Telview, DVR Telview FD161SD
KP Olivier yang digunakan, dan lebarnya menjadi 960, harusnya 1920, tingginya menjadi 576, harusnya 1080 pixel, laju frame-nya 25 sesuai dengan keluaran dari DPR Telview FD161S ya, harus 25 atau 30 fps, malah diturunkan menjadi 10 fps ya. Jadi inilah, nah ini juga tercatat juga writing library-nya iRedsoft C ya, copyright. Jadi inilah brutalnya ya. Jadi dia mengotak-atik, mengabur-ngaburkan semuanya pakai iRedsoft, setelah itu dipotong lagi, dibuang lagi 100 frame. Emang brutal sekali Muhammad Noah Al-Azhar ini. Ya penegak hukum tapi sampah ya. Ini kan Pak Prabowo harus memecat orang ini, membinanya ya. Kalau bisa seumur hidup ya, agar tidak terulang lagi. Masa laboratorium komputer forensik Bareskrim Mabes Polri dijadikan begini ya. Jadi studio animator kayak gini ya. Kalau kita tengok lagi ya, spesifikasi DVR Telview yang digunakan pada saat itu di Cafe Olivier ya, 16 kanal ya. Kompresinya, kodeknya, kompresornya itu H264 atau dikenal dengan Advanced Video Coding ya, H264 ini yang terbaru. Terus resolusinya 1920-80 dan kita lihat di sini laju frame-nya. Nah ini kan 25 fps atau 30 fps ya. 25 frame per detik atau 25 gambar per detik itu untuk PAL ya, yang sering digunakan ya di Indonesia. Terus 30 fps untuk NTSC, National Telecommunication System Committee. Jadi itu bayangkan bagus ya. Kodeknya bagus ya, terbaru H264 atau Advanced Video Coding. Terus outputnya juga tajam, 1920-80, 2 juta pixel per frame. Terus laju frame-nya juga tinggi ya, 25 gambar per detik ya, 25 fps untuk PAL ya. Bayangkan langsung dihancurkan oleh Muhammad Noah Al-Azhar ya kan. Langsung diturunkan kodeknya, diturunkan derajatnya menjadi MPEG 4 visual, jadi lebih lebih tua, hasilnya lebih lebih kabur ya, karena ini kan lebih kurang efisien kalau dibandingkan dengan H264 atau AVC. Nah ini juga aplikasi yang dipakai ya, inilah itu untuk mengotak-atik. Inilah pekerjaan Muhammad Noah Al-Azhar, manusia setan itu ya, inilah. Semua pekerjaannya adalah memanipulasi, padahal digaji rakyat bukannya untuk menolong rakyat, untuk mencari kebenaran, malah memanipulasi, ya, membengkokkan kebenaran itu ya. Siapa lagi yang menyuruh dia kalau bukan Tito Karnavian dan Krishnamurti ya, itu sangat masuk akal ya. Tidak mungkin dia itu punya otoritas mengotak-atik barang bukti digital kalau tidak diperintah oleh atasan tertinggi dia saat itu, Polda Metro Jaya 2016 ya, Tito Karnavian dan Krishnamurti. Kalau kita tengok di BAP Muhammad Noah Al-Azhar juga di poin 27 ada jawaban dia itu. Nih, ya. Yang mana rekaman CCTV dalam flashdisk tersebut memiliki 8 bit depth dan 1920 pixel, 1080 pixel untuk width and height ya. Jadi 2 jutaan pixel, malah diturunkan menjadi 0,5 juta pixel ya. Makanya di persidangan PK 4 November 2024 kemarin saya sebutkan ya, distorsinya itu baik distorsi akibat diturunkannya dimensi frame dan laju frame itu ada 89% ya, distorsi tersebut 89%-an. Jadi yang di persidangan itu hanya disajikan oleh Muhammad Noah Al-Azhar ya cuma 10%-an. Itulah yang dianalisa oleh psikolog, kriminolog, toksikolog, ahli pidana dan lainnya ya. Itu belum dianimasi dia. Karena saya yakin begitu dia mengotak-atik dimensi frame menggunakan freeware semacam iRedsoft, maka dia pasti menggunakan tool-tool lain ya untuk memanipulasi, menganimasi semacam pergerakan tangan, objek-objek lain seperti paperback dan lainnya. Itulah gunanya dia untuk mengabur-ngaburkan itu, untuk menutupi animasi dia ya. Jadi saya berharap kalau Presiden Prabowo mendengar ini bergerak cepat Pak ya. Kalau Bapak memang ingin menegakkan hukum dengan tegas, mulai dari aparat kepolisian, baru kemudian tangkap dan pecat jaksa-jaksa yang berkhianat ya, yang
bekerja sama dengan Christopher Harimantrianto, Muhammad Noel Azhar, dan Tito Karnavian, ya, Krishnamurti. Karena terbukti isi flash disk di tangan jaksa itu berubah-ubah terus. Kadang 13 folder, kadang 11 folder, kadang isi folder 7 itu menjadi 3, kadang 4, ya. Folder CCTV 9 juga begitu, kadang 2, kadang 3, folder CCTV 3 juga kadang 2, kadang 3. Itulah ya penipuan jaksa juga yang bekerja sama, khususnya jaksa Sandian Diga dan Ardhito Muardi itu ya. Kan penipu itu, Pak. Ya, harusnya ditangkap, dipecat, dipidanakan ya. Rakyat tidak mau membayar jaksa-jaksa pengkhianat semacam itu ya, bekerja sama untuk memanipulasi barang bukti digital. Oke pemirsa, sekian dulu lah ya tanggapan konyol dari para jaksa ini, mengatakan salah ketik, ya, salah ketik untuk metadata, ya. Kalau metadata bisa diketik, maka semua sudah diketik-ketik mereka semua, gitu ya. Memang terbiasa untuk mengotak-atik metadata berarti, ya. Ya begitulah tanggapan untuk menutupi kebohongan dan kebohongan, penipuan dan penipuan. Sudah kita ungkapkan juga penggunaan e-Redshop sebagai freeware untuk memanipulasi video CCTV, ya. Tetapi tetap saja bersikeras ya, khususnya Sandian Diga itu yang tidak tahu malu itu ya, menampilkan kebodohannya di depan umum, di depan publik, ya. Tidak ada moralitas sama sekali, ya. Oke, sampai sekian dulu. Horas. Semoga berhasil ya. Amin, amin, sama-sama. Terima kasih. Satu perjuangan juga nih kita tadi. Soalnya di mana waktu di Vina, di Cirebon ya. Elektronik boleh nggak? Yang pasti sudah jauh dari kebutuhan yang mulia. Tidak boleh menurut. Tidak boleh, baik yang mulia. Untungnya dalam persidangan 2016 ini jadi alat bukti juga ya, bukan alat bukti elektronik. Saudara ahli tadi Masih lama enggak? Kalau masih lama kita satu masih. Ya, jawabannya saya punya jawaban sendiri. Ya, untuk pembandingan warna kopi di kamera CCTV 9, Christopher Harimantrianto itu sengaja memanipulasi segmen. sudah pernah disampaikan loh, jangan diulangi jawabannya. Sederhana kok, belum ya? Belum. Benar belum? Ya sudah. Oke, kita lanjut ya. Anda ngomong tuh sekarang terkait dengan metadata. Tahun 2016, Anda itu dalam putusan sudah ngomong kejanggalan pada analisis metadata BAP ahli Muhammad Nuh. Ini ada channel-channelnya juga, ada di putusan. Jadi apa yang ruang lingkupnya, apakah hari ini diperdetail? Karena ruangannya sama, hanya metadata, warna kopi, pergerakan, itu nggak ada yang baru. Karena saya Apa yang saya sebutkan di situ? Kan CH berapa saja? channel Ada di keputusan. dalam putusan Anda sudah bahas channel 17 di sini. 17. Tadi saya jelaskan 17. Saya ngomong dalam putusan channel 17. Saya kan nanya ruang lingkupnya apakah ada yang didetailkan, tapi ruangannya sama, hanya membahas metadata. Coba pahami dulu. Sudah cukup, saya jawab. Sudah, tinggal jawab. Saya jawab. Silakan. Apa yang baru adalah yang ditemukan adanya freeware e-Redshop untuk memanipulasi Bicara. dimensi frame dan laju frame, codec itu belum ada di 2016. Oke, Freeware berarti- ada dua, remake dan e-Redshop. Pribadi dan rahasia. Oke, lanjut. Ada lagi? Mereka bilang tidak ada. Jadi bukan satu ahli digital forensik, 2 orang. Kami itu untuk membackup bahwa ini memang sah dan yakin dan memang alat buktinya itu kuat. Ahli nggak cuma satu untuk satu bidang ilmu. 2. Digital forensik 2 orang, toksikologi 2 orang, kedokteran forensik 2 orang, psikolog 2 orang, Ahli pidana 2 orang. 2 orang. Digital forensik menunjukkan bahwa di periode waktu 1629 sampai 1645 hanya ada Jessica. Iya, oke. Kami langsung korelasikan dengan 2 ahli toksikologi. Mereka melakukan
percobaan masing-masing, tidak bersama nih, masing-masing. Dan mereka menemukan kapan waktu racun itu masuk. Saya tambahkan, supaya objektif, itu ahlinya 2 tuh. Sekarang sudah profesor beliau, Profesor Made Gelgel, dan Dr. Nur Samran. Jadi ketika mayat Munir akan diotopsi di Belanda, Profesor Frieser dari Belanda itu menyebut nama Made Gelgel. Tapi juga ada pertanyaan, tidak ada fakta persidangan atau alat bukti yang menunjukkan Mirna lah yang memasukkan gelas racun itu ke gelas. Jessica lah yang memasukkan racun cyanida ke gelas Mirna. Jadi bagaimana keyakinan hakim waktu itu? Ya, tidak ada satupun bukti atau alat bukti saksi yang melihat dimasukkan. Ini memang CCTV menjadi sarana yang empuk, dan ini setelah diberlakukan Undang-Undang ITE ya, menjadi dasar bagi kami bahwa CCTV ini menjadi tolak ukur. Persis, tapi Pak Binsar, karena pada waktu itu di CCTV tidak dapat dilihat. Ketahuan pada saat di zoom ada gerak-gerik tangan itu masuk ke salah satu tempat gelas tapi ketutup oleh paper bag. Karena waktu itu Jessica di CCTV berusaha untuk meletakkan satu tas besar, kantong besar di sebelah gelas, sehingga itu tidak terlihat ia memasukkan sesuatu di balik tas itu. Namun semakin tajam bagi kami untuk membuktikan bahwa pelakunya dia ketika di CCTV kita lihat gatal-gatal tangan. Kalau serbuk cyanida kena ke tangan, banyak melepuh, kalau sedikit gatal-gatal. Hingga gatal di paha, dibuang celana jeans. Alasan katanya sobek. Bagi kami mau dibuang alat-alat bukti, barang bukti tersebut yang menjadi alat untuk mematikan seseorang itu, no problem. Justru disitulah keyakinan hakim timbul. Jadi keyakinan hakim itu tidak muncul seketika. Dari
ada benda-benda tertentu masuk ke dalam gelas tersebut? Itu satu dulu, jawab dulu itu. Oke. Rekaman CCTV ada dua jenis, ada yang bisa merekam suara dan ada yang tidak bisa merekam suara. Dan ini yang kita dapatkan tidak ada rekaman suara. Jadi baik, tidak ada rekaman suara. Jadi kita tidak akan bisa dengar rekam Ya, apa karena yang saudara bilang lihat kita tadi semua dalam At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back. Horas Balige Academy, ya. Kali ini kita akan membahas tentang asal muasal dari flash disk ya, 32 GB itu yang merupakan barang bukti di kasus kopi bersianida Jessica Kumala Wongso ya. Semoga ini didengarkan oleh yang mulia majelis ya atau tim Hakim Agung yang menyidangkan ini nanti ya, bahwa ternyata saya juga baru tahu ini flash disk 32 GB ini berasal dari seorang teknisi CCTV KP Olivier ya, bernama Sajidin. Jadi dialah yang yang mengekspor dari DVR Telview FD161S itu ya, 900 GB katanya kapasitasnya ke dalam flash disk berkapasitas 32 GB ya. Jadi bayangkan seorang teknisi CCTV KP Olivier, dialah yang memilah-milah, memilih-milih ya, seperti CCTV 7 ya, dia potong berarti 1535 atau berapa itu ya, sampai 1717, terus 1718 sampai 1859 gitu. Jadi dia yang memotong-motong itu ceritanya ya. Jadi kita sedikit kurang sangat tidak percaya kalau Sajidin itu benar-benar dialah yang mengekspor data digital itu dari DVR 900 GB ke dalam flash disk 32 GB ya. Sangat konyol ini Pak yang mulia ya. Jadi asal muasal dari barang bukti BB digital ini, flash disk 32 GB itu sendiri sudah sangat bermasalah. Jadi coba kita perhatikan ya tanggapan jaksa ya pada kontra memori PK Jessica Kumala Wongso. Nah inilah jawabannya ya. Saya juga bingung bisa begini ya. Katanya chain of custody, rantai bukti itu harus terlestari, terpelihara. Tapi inilah bayangkan, flash disk berasal dari DVR dan pemindahan rekaman dilakukan oleh teknisi CCTV. Dalam persidangan, saksi yang berperan penting dalam pengelolaan rekaman CCTV telah dibacakan keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP dengan sangat jelas. Saudara Sajidin, seorang teknisi CCTV dari KP Olivier, menyatakan bahwa dialah yang memindahkan rekaman dari DVR ke flash disk. Hal ini didukung oleh keterangan saksi Devi Krisnawati Siagian yang menyerahkan flash disk tersebut kepada polisi. Pemindahan rekaman flash disk dilakukan karena DVR hanya mampu menyimpan rekaman selama 2 minggu, dan tindakan ini dilakukan untuk melestarikan bukti yang penting sesuai dengan standar akuisisi yang diatur dalam ISO 27037. Apabila dilihat dari timeline peristiwa tindak pidana ini, tempus delicti terjadi pada tanggal 6 Januari 2016. Sementara penyitaan DVR dilakukan pada tanggal 5 Februari 2016. Artinya, rekaman yang ada pada DVR bukan dihapus, namun terhapus secara otomatis. Dikarenakan kapasitas DVR yang hanya mampu menyimpan rekaman selama 2 minggu ya.
Ya, padahal di persidangan katanya hari yang sama malam itu polisi sudah datang ke Cafe Olivier. Menurut keterangan Devi Krisnawati Segian. Ya, di sini penyitaan DVR dilakukan 5 Februari 2016. Ya, artinya ini dicocok-cocokkan supaya DVR itu override ya. Jadi tidak bisa lagi diminta pertanggungjawaban untuk menyetel langsung dari DVR ya, seperti di persidangan Sandi Handika mengatakan DVR itu kosong, sudah terhapus katanya begitu ya. Inilah, jadi disengaja alasan ini ya, dicocok-cocokkan, padahal Devi Krisnawati Segian mengatakan di persidangan polisi langsung datang, kenapa tidak disita kan begitu. Itu satu poin. Poin yang kedua adalah ya, bagaimana mungkin kita menyerahkan barang bukti itu hanya disediakan oleh seorang teknisi CCTV. Ya. Dia yang memilih-milih video CCTV 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 16 sesuai dengan jumlah kanal DVR Telview FD161S yang terpasang di Cafe Olivier ya. Output 1920 80 pixel, laju frame-nya 25 atau 30 frame per detik ya. Kodeknya itu APC atau H264. Yang itulah apanya ya. Dan itu tidak diterangkan oleh Muhammad Noah Laser ya, sengaja disembunyikan supaya kita tidak tahu ya spesifikasinya itulah. Nah inilah bayangkan seorang teknisi CCTV katanya sudah sesuai dengan standar akuisisi yang diatur dalam ISO 27037. Ini kan bohong ya. Padahal 270 ISO 27037 itu mengatur tentang akuisisi dari sumber primer yaitu DVR. Ya, bukan yang dari flash disk yang diserahkan oleh Sajidin ini ya. Coba kita lihat ini. Ya. 3.5 Digital evidence, information or data stored or transmitted in binary form that may be relied on as evidence. Jadi data digital atau bukti digital itu adalah informasi atau data yang disimpan atau ditransmisikan dalam biner, format biner yang dipandang sebagai bukti. Yang ke-36 ini digital copy evidence ya, ini dalam forensic imaging ya. Coba kita lihat poin 37 ini. Digital Evidence First Responder atau DEFR. Individual who is authorized, trained, and qualified to act first at an incident scene in performing digital evidence collection and acquisition with the responsibility for handling that evidence. Inilah ISO 27037 ya. Jadi DEFR ini adalah orang yang diberikan wewenang, dilatih, dan berkualifikasi untuk mengumpulkan dan mengakuisisi evidence, digital evidence. Jadi orang yang diberikan wewenang dan dilatih dan berkualifikasi untuk mengumpulkan dan mengakuisisi. Ya, dalam hal ini ya mengekspor data digital itu dari DVR itu, digital video recorder, tetapi ini dilakukan oleh seorang teknisi CCTV Cafe Olivier. Ya. Saya yakin dia mendengar ISO 27037 pun belum tentu dia tahu itu ya. Terus di sini Digital Evidence Specialist 3.8 ya dalam ISO IEC 27037. Digital Evidence Specialist atau DES ya. Individual who can carry out the text of DEFR and has specialized knowledge, skills, and abilities to handle a wide range of technical issues. Jadi DES itu adalah Digital Evidence Specialist, ya. Orang yang memiliki spesialisasi untuk melakukan DEFR, yaitu akuisisi dan koleksi, mengakuisisi dan mengumpulkan digital evidence. Bayangkan ini. Ya, bayangkan apakah seorang teknisi CCTV ya, yang
apa itu yang cuma memasang-masang gitu ya, memasang-masang, membenarkan paling kalau kabelnya patah atau dimakan tikus. Apakah dia mengikuti standar akuisisi yang diatur ISO 27037 inilah ya. Bermasalah sekali ya. Asal muasal dari apa namanya barang bukti flash disk berkapasitas 32 GB ya, dan diaku di sini sesuai dengan ISO ya. Saya yakin teknisi ini pun apa namanya mendengar ISO 27037 pun belum pernah dia seumur hidupnya ya, dan dia tidak pernah dihadirkan di persidangan ya. Jadi hanya BAP saja yang katanya disumpah atau apa, tapi kan dia tidak pernah diuji, divalidasi keterangannya ya, divalidasi oleh pengacara dan hakim ya. Harusnya ini ditolak ini, harusnya ini. Tapi itulah ya, Binsar Gultum Partai Tulusutapea yang menerima saja apapun terserah para jaksa itu ya. Inilah ya. Jadi selanjutnya ya, sudah asal muasal flash disk 32 GB ini juga bermasalah ya, diakuisisi, dikoleksi atau dikumpulkan oleh hanya seorang teknisi CCTV yang secara ISO ya tentu yang mereka dengung-dengungkan itu ya sangat melanggar ya, harus dilakukan oleh seorang DES yang terlatih, yang memiliki keahlian untuk melakukan akuisisi ya. Terus diakui DVR Telview itu override atau terhapus otomatis, padahal katanya Chris Davis Siagian itu polisi langsung datang. Itulah ya, lagi-lagi alasan DVR override seperti kasus Afiq Maulana di Sumatera Barat. Ya, di samping itu juga masalah selanjutnya adalah ya ini pengakuan Muhammad Nual Azhar ya, di persidangan itu dia menerima dari penyidik Muhammad Nual menerima flash disk 32 GB berisi 29 file. Sementara Christopher Harimanrianto menerima flash disk 13 file. Persidangan mereka bilang melakukan forensic imaging. Kalau mereka melakukan forensic imaging, ya, maka kedua flash disk tersebut harus otentik, identik. Ya, harus identik, harus sama byte demi byte. Ini jumlah filenya saja sudah bermasalah. 29 file. Yang satu 13 file. Jadi tidak ada konsistensi isi atau apa namanya autentikasi isi ini, benar-benar berubah. Jadi parah sekali ya, barang bukti digital seperti ini dari asal muasalnya pun sudah bermasalah. Ini bisa dibuktikan ya. Coba kita lihat YouTube-nya. Ya, ini bisa diverifikasi langsung dari apa namanya YouTube Kompas TV tanpa harus kita apa namanya download nanti dipermasalahkan oleh Sandian Diga ya. Jadi langsung dari YouTube Kompas TV kita buktikan di sini ya. Judulnya ahli digital forensik jadi saksi sidang kopi bersianida, breaking news. Di situ di timestamp-nya ya, time code-nya atau waktu tayang 42.55 ya, 42.55 ini ya, 42 menit 55 detik ini bisa didengarkan ya pengakuan Muhammad Nual Azhar, isinya 29 file flash disk dari penyidik. Flash disk tersebut kita lihat di situ kita temukan lebih kurang 29 file. Nah, itulah ya, 29 file. Ya. Selanjutnya ya, dari video yang sama ya, ahli digital forensik jadi saksi sidang kopi bersianida, breaking news YouTube Kompas TV ya. Waktu tayang 9 jam 8 menit 24 detik. Itu bisa kita dengarkan ya. Apa namanya? Pengakuan dari Christopher Harimanrianto ya, menerima 13 file flash disk dari penyidik. Ini kan amburadul sekali nih. Untuk sekarang langsung ke dalam materi dari sisi dari flash disk. Di situ ada berapa file yang Anda teliti dan bagaimana Anda melakukan itu? Jadi itu saya melihat ada 13 file yang saya... Nah, itulah
pengakuannya. Jadi udah inkonsisten isinya. 13 file, Muhammad Nuh 29 file. Ya, udah begitu flash disk diproduksi oleh seorang teknisi kafe, teknisi CCTV kafe Olivier. Bukan penyidik yang melakukannya atau ahli digital evidence ya, atau desk digital evidence specialist menurut ISO 27037 yang mereka dengung-dengungkan. Ini kan sudah bermasalah ya. Ya, selanjutnya ya, Anda bisa lihat di YouTube sidang kasus kopi bersianida, YouTube Kompas TV, kesaksian pegawai Olivier part 2 ya, arsip Kompas TV ya. Jam tayang 52 menit 18 detik ini. Di situ dia berbohong, menipu di persidangan ya, Sandi Andika. Izin yang mulia, kami tidak menyentuh atau mengubah sama sekali isi flash disk. Dengan gampang dia menipu ya. Kalau saya karena ini kopi sudah jadi bukti nggak bisa. Izin yang mulia, untuk barang bukti kita tidak menyentuh atau merubah sama sekali. Nanti ahli IT yang bisa menzoomnya nanti akan ditampilkan pada saat ahli IT versi. Nah itulah ya, tidak menyentuh, mengubah atau menyentuh sama sekali katanya. Bisa diperiksa semua ya, karena kita memeriksa langsung dari Kompas TV ya, YouTube-nya. Mereka dilindungi oleh undang-undang pers, tidak mengubah ya, langsung tanpa kita copy, kita download tapi langsung kita putarkan ya, biar jangan berkelit lagi itu Sandi Andika itu. Selanjutnya kita periksa ya, isi jumlah folder CCTV yang diputarkan jaksa ini ya, berapa buah. Inilah berubah terus ya, coba kita periksa. Ada bisa periksa itu tajam, full ya, full tajam. Jaksa cecar Jessica di sidang kopi sianida. Ini 28 September 2016. Jessica dihadirkan sebagai terdakwa ya, bisa lihat coba. Nah inilah kan isinya ya, ini langsung ya, jadi tidak saya screenshot, langsung dari sumbernya ya. CCTV 1 sampai 9, ini ada 13 folder. CCTV 1 sampai 9, date modified-nya bulan 12 Januari ya, 2016. 12 Januari 2016. Kalau tadi Sajidin tanggal berapa, coba kita periksa dulu. Nah, kalau kita lihat keterangan dari atau tanggapan memori PK Jessica Kumala Wongso ya, dari jaksa itu, apabila dilihat dari timeline-nya, peristiwa tindak pidana ini tempus delicti terjadi pada tanggal 6 Januari 2016. Ya, harusnya 6 Januari 2016 diambil ya oleh si Sajidin, tetapi date modified-nya itu tanggal berapa tadi? Coba kita periksa. 12 Januari ya 2016 ya, ada 6 hari itu ya, kalau benar ini flash disk-nya. Terus folder CCTV 15 dan 16 itu date modified-nya ya, artinya date modified bisa diubah, diciptakan ya, ditambahkan. Itu bulan Juli 21 untuk CCTV 15, 26 untuk 26 Juli 2016 untuk CCTV 16. Padahal persidangan sudah berlangsung ya, sedang berlangsung ya, mulai dari 15 Juni 2016. Jadi ya, penambahan atau pengubahan ya folder CCTV 15 dan 16 pada flash disk jaksa ini tidak diberitahukan kepada hakim. Harusnya kan perubahan apapun dan alasannya apa, kan gitu. Itu kan harus diberitahu, direport kepada hakim, pengacara, dan lainnya ya. Tapi itulah pengakuannya Sandi Andika, tidak mengubah, tidak menyentuh sama sekali. Padahal bisa dilihat di sini bulan 7, 21 dan tanggal 26 Juli 2016 untuk folder CCTV 15 dan 16 ya. Jadi itulah ya, berubah terus. Coba kita lihat di momen lainnya. Ya, di momen lainnya pada saat Agus Triyono dan Marlon Napitupulu dihadirkan sebagai saksi fakta di persidangan pada tanggal 20 Juli 2016 ya. Ini timestamp-nya juga sama.
Bisa kita perhatikan jumlah foldernya ya. Coba kita lihat di sini. Ya, untuk bisa diverifikasi di Kompas TV YouTube, kelanjutan kesaksian di sidang Jessica Wongso. Untuk waktu tayang 52 menit 06 detik ya, kita bisa putarkan ini. Nah, inilah kan. Bisa kita screenshot. Nah, inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 folder. Karena folder CCTV 15 dan 16 tadi ditambahkan pada tanggal 21 dan 26 Juli ya, 2016. Jadi tanggal 20 Juli pada saat Agus Triyono dihadirkan itu tidak ada. Bayangkan sesuka-suka hati para jaksa ini menipu-nipu ya, mengubah-ubah isi flash disk sebagai barang bukti digital. Selanjutnya bisa kita perhatikan juga isi folder. Untuk folder CCTV 3 ini ya, pada saat siapa ini siapa namanya ya, pada saat Rasmiati ya, reservasi manajer reservasi, tanggal 28 Juli kalau tidak salah ya, 28 Juli 2016. Kita perhatikan isi folder CCTV 3 yang ada di tangan jaksa dan diputarkan oleh jaksa ya. Sebelumnya saya jelaskan itu bisa diverifikasi di YouTube Kompas TV. Sidang kopi bersianida hadirkan para pegawai Olivier dan adegan rekonstruksi ya. Waktu tayangnya 1 jam 46 menit 28 detik. Nah, inilah dia ya. Isi folder di tangan jaksa ini. Ya. Satu warna, satu keabuan, dua file ya. Selanjutnya, ya di saat lain, ya, pada saat Agus Triyono ya dihadirkan di persidangan 20 Juli 2016, kita bisa periksa langsung dari YouTube Kompas TV berjudul kelanjutan kesaksian di sidang Jessica Wongso dengan waktu tayang 29 menit 46 detik ya, untuk folder CCTV 3 di tangan jaksa. Nah, inilah dia ya. Folder CCTV 3 itu tiga file ya. 2 warna, 1 keabuan. Inilah berubah terus ya. Antara 20 Juli dan 28 Juli saja sudah berubah-ubah. Padahal si jaksa penipu itu Sandi Andika mengatakan, "Injin yang mulia, kami tidak mengubah atau menyentuh sama sekali." Itulah penipuan terus. Untuk folder CCTV 9 di tangan jaksa, kita bisa periksa ya, untuk dari YouTube Kompas TV langsung kelanjutan kesaksian di sidang Jessica Wongso ya. Ini 20 Juli 2016, Agus Triyono dan Marlon Napitupulu dihadirkan sebagai saksi fakta ya. Waktu tayangnya 52 menit 01 detik, bisa kalian periksa ya. Nah, itulah dia ya, 3 file. Nah, itu folder CCTV 9. Selanjutnya ya, ini isi folder CCTV 9 ketika Muhammad Noor Al-Azhar diminta oleh pengacara Jessica, Otto Hasibuan ya, untuk memutarkan isi flash disk langsung dari jaksa pada tanggal 10 Agustus 2016 ya. Ini timestamp-nya juga sama, 10 Agustus 2016. Muhammad Noor Al-Azhar diminta untuk memutarkan. Nah, inilah ya. Nah, itu folder CCTV 9, kita lihat bisa tayangannya ya. Jadi hanya 2 potongan file, 2 file ini. Oh, ini dia. Ya, hanya ada 2. Padahal tadi pada saat Agus Triyono 20 Juli 3 ya. Nah, berubah terus. Nah, untuk isi folder CCTV 7 bisa diverifikasi dari YouTube Kompas TV, judul kelanjutan kesaksian di sidang Jessica Wongso. Waktu tayang 52 menit 4 detik ya.
ya 20 Juli 2016. Bisa kita lihat ya, isinya 4 file. 20 Juli 2016. Nah, itu dia. Saya ulangi. Nah, ini dia agak cepat ya dia. Nah, inilah 4 file ya pada saat 20 Juli 2016. Folder CCTV 7 di tangan jaksa itu ya. Selanjutnya 10 Agustus 2016 ketika Muhammad Noah Al-Azhar diminta untuk memutarkan flash disk dari tangan jaksa langsung ya, diputarkan. Kita bisa perhatikan hanya 2 file ya sesuai dengan BAP mereka. Ya. Sebelumnya 4 pada saat 20 Juli, ini 10 Agustus malah jadi cuma 2. Jadi berubah-ubah terus isi flash disk ya. Ini 10 Agustus 2016. Ya, YouTube Kompas TV, ahli digital forensik jadi saksi sidang kopi bersianida, breaking news. Waktu tayang 5 jam 31 menit 21 detik. Bisa kita lihat. Nah, itu kan hanya 2 ya. Nah, itu hanya 2. Ya, inilah dia. Tadi diputarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Tadi di back isinya 2 ya. Nah, itulah. Ya, jadi hanya 2 potongan file pada saat 2 file folder CCTV 7 10 Agustus pada tanggal 20 Juli 2016 Agus Triyono dihadirkan 4 ya tadi ya. Aduh, berubah terus. Inilah yang mulia yang memutuskan, semoga menonton ini, bagaimana barang bukti digital diperlakukan mereka secara semena-mena, kan tidak fair play atau tidak fair trial semacam itu. Jadi integritas, keutuhan data itu sudah terobrak-abrik ya. Padahal sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang ITE harus dijamin keutuhannya. Ini jumlah file folder aja berubah, isi folder juga berubah ya. Jadi bagaimana ini yang mulia hakim ya, kita harus paham lah ini keutuhan data itu adalah nomor 1 dan absolut gitu. Belum lagi Muhammad Noah Al-Azhar menggunakan ini ya, software ini iRedSoft ya untuk mengotak-atik, yang mulia hakim yang mengotak-atik lebar dan tinggi frame, ini laju frame juga, kodeknya disuka-suka dia ubah, bisa mendisable audio. Inilah yang digunakan oleh Muhammad Noah Al-Azhar untuk mengabur-ngaburkan, menganimasi segala macam. Ini kan sangat keterlaluan ini yang mulia ya. Apalah definisinya ini ya, barbar, brutal, biadab yang cocok ya 3 kata itu untuk mereka-mereka ini. Nah, inilah tercatat di video apa ya, file video CCTV 3 1555 17 18. Inilah dia ya, dipakai terhadap file video CCTV 3 yang tertera pada BAP-nya ya, metadata Muhammad Noah Al-Azhar itu. Ya, untuk ini juga kamera 1 juga dia pakai juga Muhammad Noah Al-Azhar itu ya, iRedSoft itu ya, freeware software gratisan itu untuk mengotak-atik lebar frame, laju frame dan kodek. Begitu juga dengan kamera 9 1535 sampai 1659 ini tercatat di metadatanya penggunaan iRedSoft. Begitu juga yang kamera 7 17 17 18 39. iRedSoft juga dia pakai. Padahal di sini kamera mahkota menentukan pergerakan Jessica sebelum sesudah Mirna Salihin datang ya, 17-18, yang bisa dipakai dengan jelas dan terang posisi sedotan, warna kopi, sisa volume kopi, siapa saja yang meminum. Itu malah justru dikaburkan oleh Muhammad Noah Al-Azhar dengan penggunaan freeware iRedSoft. Oke, sekian dululah. Semoga yang mulia hakim nanti bisa menonton ini atau siapapun yang mengenal beliau-beliau itu ya, agar memperingatkan bahayanya memanipulasi ya, merekayasa bukti digital ya. Meskipun mereka seharusnya tugas kepolisian dan tugas kejaksaan memastikan ya bahwa barang bukti itu otentik, tapi justru mereka lah pelaku
rekayasa, manipulasi, mengubah-ubah, mengotak-atik barang bukti digital itu ya. Inilah potret hukum di negara Konoha, Indonesia ya. Oke, sekian dan terima kasih. Horas. Apakah ada benda-benda tertentu masuk ke dalam gelas tersebut? Itu satu dulu. Jawab dulu itu. Oke. Rekaman CCTV ada dua jenis, ada yang bisa merekam suara dan ada yang tidak bisa merekam suara. Dan ini yang kita dapatkan tidak ada rekaman suara. Jadi baik, tidak ada rekaman suara. Jadi kita tidak akan bisa dengar rekam apa karena yang saudara bilang lihat kita tadi semua dalam find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back. Horas Bali G Academy. Ya, kita dengarkan tadi kan dari video tadi itu di persidangan Muhammad Nur Al-Azhar lagi dan lagi menipu dan menipu terus di persidangan. Yang kita dapatkan katanya rekaman tanpa suara. Ya, penipu satu ini tetap saja menipu untuk menyesatkan hakim, pengacara, dan publik ya. Kalau jaksa ya memang mereka sudah berkomplot ya, barang bukti di flash disk berubah-ubah terus ya, pasti mereka berkomplot dengan ahli forensik digital penipu ini, Muhammad Nur Al-Azhar ya, Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia pada saat itu, dan Kepala Laboratorium Komputer Forensik Mabes Polri. Ya, bayangkan dengan mudahnya dia menipu. Apa yang dia dapatkan katanya rekaman tanpa suara. Coba kita periksa spesifikasi Telview ya, DVR Telview FD161S yang dipakai di Cafe Olivier pada tahun 2016. Nah, inilah spesifikasinya ya, 16 kanal, H264 kodeknya, output 1920 1080. Terus di sini laju frame 25 atau 30 ya, tidak boleh 10 karena kalau 10 tidak berguna ya untuk penyidikan, terlalu sedikit gambar per detiknya. Terus kita lihat di sini audio output, audio bitrate ini 64 kbps ini. Punya dia ya, jadi ada suara ya. Ya itulah dia menipu dan menipu terus di persidangan. Coba kita lihat di metadatanya ya. Ya yang ada itu di kamera 1 CH01 itu punya apa ya? Di metadatanya ada audio. Coba kita lihat. Nah kita perhatikan di metadata dari kanal 01 pukul 15.46 sampai 18.30. Nah, ini kita perhatikan di sini. Ya, ini ada audio ya, ID 1 MPEG audio ya. Terus mode join stereo. Kodeknya MP3 ya. Jadi ada jelas ini. Terus 2 kanal karena stereo. Ini bitrate-nya 96 kbps. Stream size-nya 113 MB ya. Jadi inilah ya, penipuannya Muhammad Nur Al-Azhar tetap terus berlangsung ya. Mungkin udah ribuan kasus dia menipu, akhirnya tanpa sadar dia percaya atas penipuannya sendiri. Ya kita perhatikan juga ya, di CH01 pukul 15.46 sampai 18.30 ini dia menggunakan juga freeware bernama iRightShop ya. Ini dia. Semacam ini dia tampilannya untuk mengubah-ubah dimensi frame, laju frame, dan kodek ya. Bahkan dia bisa mendisable audio ya. Nah inilah dia softwarenya, software gratisan yang di persidangan dia mengaku standar internasional FBI, CIA, dan kepolisian federal Australia. Itulah penipu ya. Inilah director created with Super C writing application iRightShop. Di sini juga writing library iRightShop ya, karena di DVR-nya harusnya 1920 1080 dia turunkan ini lebar dan tinggi pixel
terus laju premnya dari 25 menjadi 10 ya. Jadi total distorsi 89% lebih akibat perbuatan rekayasa Muhammad Noor Al-Azhar di persidangan ya. Manusia penipu itu sampai sekarang tidak berani keluar, hanya berani di depan persidangan karena dia tahu hakim gampang dimanipulasi dengan jabatan-jabatan dia di Mabes Polri. Kalau kita ketemu di luar tidak berani tuh. Saya tantang di diskursus juga tidak berani. Bahkan dia di Kompas TV 2016 menantang saya, dia yang tidak datang. Di iNews juga ditantang juga, saya tantang 2016 juga tidak datang. Jadi memang dia bukan bukan saksi ahli, tapi ahli bersaksi. Ya, dia paham. Hakim pengacara tidak paham penipuan dia, jadi dia hanya berani di persidangan. Ya. Ya inilah ya, dengan gampangnya para polisi jahat ini, polisi laknat ini, ya, Jenderal Perekayasa, Tito Karnavian, Krishnamurti, dan bawahannya ini Muhammad Noor Al-Azhar ya. Kita berdoa saja kepada Sang Pencipta, Sang Khalik, ya, agar berpihak kepada kita, karena kita ada dalam kebenaran dan kebenaran ilmiah semata. Oke, sekian dulu dari kami, Bali G Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.